Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Sela Gustilani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan episode kali ini pastinya tamunya nggak asing, ada Dr. Bayu Aryatama, Halo. Magister Kedokteran, spesialis kedokteran jiwa. Jumpa lagi nih dokter. Ya, Dokter Sela. Gimana kabarnya hari ini dokter? Sehat, semangat, walaupun baru pulang praktek. Oke, semangat sampai ke sini ya dokter ya. Semangat. Dokter Sela gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dokter. Udah banyak tik kayaknya ini. Udah banyak tik. Udah episode kesekian nih dokter. Dokter sama dokter Bayu nih kita bakal bahas nih tentunya terkait dengan hipnoterapi ya dokter ya. Baik. Dan kali ini kita bakal bahas hipnoterapi ini dengan nyeri nih dokter. Bisa nggak hipnoterapi untuk mengurangi nyeri? Oke dokter? Setuju. Setuju ya. Oke dokter, jadi tadi kita ngomong judulnya nih kurangi nyeri dengan hipnoterapi dokter. Baik. Jadi sejauh mana nih dokter hipnoterapi bisa digunakan untuk mengatasi masalah nyeri dok? Oke, jadi hipnoterapi ini banyak ya metode-metode yang bisa dibuat. Bisa ada direct suggestion, ada hipnoanalisis, juga bisa menghilangkan nyeri tadi, hipoanestesia sekarang lagi banyak juga yang nyebutin itu ya. Bisa saat kehamilan itu banyak juga sekarang. Waktu persalinan maksudnya itu gimana? Betul, waktu persalinan dia dibuat untuk apa? Tidak merasakan nyeri-nyeri lahiran normal tentunya ya, bukan di yang untuk seksio, karena seksio kan sudah dianestesi oleh dokter anestesi ya. Terus misalnya menghilangkan nyeri tadi saat mau disuntik, saat mau disirkumsisi anak-anak, nah itu bisa kita lakukan juga itu seperti itu. Jadi yang perlu kita tahu pertama, hipnoterapi itu kan hipnosis ya. Hipnosis itu bagaimana upaya memberdayakan diri sendiri lewat sugesti yang diarahkan oleh dengan cara memasuki alam bawah sadarnya. Begitu. Jadi kan kalau orang nyeri itu kan biasanya sudah takut duluan ya, sudah overthinking. Sebelum ini ya dok ya. Nah, itu yang kita perbaikin. Gitu. Jadi cara kinerja hipnoterapi untuk nyerinya itu di situ ya dok ya. Setuju, benar. Jadi memang banyak sekali dokter yang bisa dipakai. Mengatasi nyeri-nyeri akut, kronis, ini bisa nih dok? Nyeri-nyeri yang memang ada sesuatu yang membuat dia ingin tadi seperti lahiran kan itu saat itu ya, terus disirkumsisi dia ketakutan berlebih padahal sudah dianestesi juga tapi masih ketakutan ya. Itu yang kita coba tenang. Tapi kalau sakit kronik contoh misalnya sakit diabetes atau hipertensi, tentu itu tetap harus menggunakan farmakoterapi seperti itu dokter Sela. Oke, jadi tadi dokter sudah membahas sedikit tentang farmakoterapi. Jadi ada apa perbedaan atau kekhususan dari hipnoterapi ini dibandingkan metode lain untuk mengurangi nyeri, misalnya fisioterapi kan juga bisa ya dok? Baik, tentu. Baik, jadi tentu bagaimana kita membedakan apakah ada sesuatu yang bisa dihipnosis atau tidak, itu tentu kita apalagi dengan profesi-profesi kita ya, yang dokter umum bahkan juga bisa seharusnya dulu. Hipnosis ini banyak dipakai, tapi makin kesini makin hilang. Mudah-mudahan makin timbul lagi. Padahal banyak sekali gunanya tadi ya. Untuk parenting juga bisa sebenarnya ya. Untuk anak yang susah bangun tidur, yang belajarnya takut, males, itu juga bisa. Jadi harusnya banyak dipakai juga seperti itu. Tentu dengan penyakit-penyakit lain tadi ya, itu harus ada pengecekan yang lebih lanjut seperti itu. Jadi juga tidak menggantikan metode pengobatan lain. Nah, bukan. Justru ini terapi tambahan. Begitu. Tadi ya terapi kalau lahiran tadi ya, tentu kan masih ada juga dari dokter obgyn, dokter bidan-bidannya itu kan banyak juga memberikan obat ya. Nah, itu perlu juga. Tapi hipnosis itu bagaimana kita memberdayakan si pasien ini agar dia bisa lebih tenang, bisa dia masuk ke alam pikiran bawah sadarnya dan merekonstruksi ketakutannya itu tadi, kesakitannya. Yang mengatur nyeri, mengatur takut, itu di mana? Di otak kita ya. Jadi itulah yang kita berdayakan. Siapa yang bisa begitu? Tentu sebenarnya dirinya sendiri. Terapis hanya atau hipnotis ya, hipnoterapinya
hanya mengasih arahan. Mengarahkan ya dokter ya. Begitu. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini modal utamanya pasiennya sendiri ya dokter ya. Betul. Dan gimana kinerjanya itu apakah mempengaruhi sensasi nyeri itu tadi dokter bilang itu tadi, apakah memang cemas takutnya saja yang dimodifikasi di hipnoterapi atau memang sensasi nyerinya sendiri juga gimana dok? Baik, jadi sensasi nyerinya tentu sudah bisa sampai menghilang, sampai misalnya bisa ya dok sampai ya hilang. betul. Jadi pertama kita coba dulu ya kan, kita coba misalnya kita cubit tuh. Kalau kita cubit gini nilainya berapa? Waktu dia masih sadar ya, nilainya 8 dia bilang. Tapi ketika kita siap hipnosis tadi bisa nilainya jadi 3, jadi 2 seperti itu. Jadi kebal dia, kebas. Persepsi nyerinya Nah, tadi. begitu tergantung bagaimana sugesti yang kita berikan. Bisa juga biasanya kalau perempuan nyeri haid ya. Iya, benar. Itu juga sering tuh bisa tuh. Bahkan sebenarnya bisa dia untuk menghipnosis dirinya sendiri. Kalau yang masih nyeri haid, saya rasa gitu bisa ya sendiri ya. Boleh lah dilihat di YouTube juga banyak tuh, ikutin tuh. Cara untuk menghipnosis Benar, tadi ya. menghipnosis diri sendiri. Oke dokter, ini kan kalau kita cerita kalau harus kita bilang lah seorang psikiater yang melakukan ini dokter. Biasanya kan kalau untuk lahiran berarti kan pada saat kejadian itu saja ya dok. Baik, betul. Nah kalau misalnya untuk keperluan lain dokter, misalnya nyeri misalnya apakah misalnya sakit kepala atau nyeri haid tadi, apa ada berapa sesi gitu, sampai berapa lama gitu dok? Kalau yang seperti itu 1 sesi bahkan juga sudah bisa. Maka sering kadang orang nyebut saya kayak penyihir ya, punya ilmu hitam. Bukan pasien aja yang bilang, kawan-kawan saya juga kadang bilang seperti itu. Terus ada juga, jadi saya kan belajar ada gurunya ya, guru saya juga gitu, ada banyak yang terikut gitu. Jadi kayaknya guru dokter Sera juga. Guru saya. Iya. Jadi memang bahkan sekali saja kalau memang sugestinya udah masuk, bisa langsung efek ya dokter. Benar. Apalagi kondisi hipnosis yang kita lakukan dan diterima oleh si klien atau pasien tersebut, diterima dengan baik, wah itu beres. Gampang ya dokter ya. Jadi tapi emang mungkin karena belum familiar ya dokter ya, belum belum rame gitu. Rame sebenarnya dulu ya di TV-TV ya, yang tidur gitu kan. Nah padahal itu cuman aksi panggung. Buktinya sekarang udah nggak ada lagi ya. Iya, nggak ada, udah berhenti dok kayaknya. Karena sudah dilarang. Karena itu termasuk penipuan publik, maka nggak boleh lagi. Disajikan langsung di Betul, TV. Kan umum yang lihat, jadi orang tertipu dengan hal itu, maka tidak dilakukan lagi. Makanya nggak ada lagi kita lihat di TV-TV itu nggak ada. Iya, benar, langsung tidur. Nggak seperti itu. Jadi jangan takut untuk di hipnosis tadi, di hipnoterapi, karena ya kita dalam keadaan sadar tetap, tapi tertidur. Jangan takut, nanti ada yang takut, janganlah nanti sama dokter Bayu dikorek-korek, ketahuan. Nanti saya ngomong yang nggak perlu saya omongin gitu ya. Ketahuan saya nih begini, begitu. Padahal kita sadar juga, tapi dalam keadaan rileks yang luar biasa rileks ya. Nah, jadi gampang untuk disugesti, gampang masuk ke alam bawah sadar kita, seperti itu. Jadi maksudnya kita mau ngasih tahu nih bahwa hipnoterapi ini nggak seperti yang kita bayangkan ya dokter ya. Betul. Supaya orang teredukasi lah ya. Maka karena apa? Hipnosis ini tadi banyak bisa membantu kita di kehidupan kita. Tadi untuk di keluarga ya, pasangan, ke anak. Itu bisa seperti itu. Ke orang tua bahkan yang, mohon maaf ya, ada orang tua yang sakit tapi kita suruh berobat nggak mau. Dok, orang tua saya nih sakit tapi nggak mau dibawa. Nah, itu mungkin dia bisa untuk mempelajari hipnosis ini supaya mau si orang tua tadi. Begitu. Kan cara ya. Jadi dok, kalau misalnya nih ada orang atau pasien nih yang memang mau coba nih hipnoterapi, apa yang perlu disiapkan dari dirinya nih, terutama untuk yang nyeri nih dokter? Keinginan dirinya dan percaya dengan dirinya. Itu aja. Gitu ya. Jadi dimulai dengan persiapan dari diri sendiri ya dokter ya. Dan dia harus yakin dengan hal itu. Itu. Baru nanti cari hipnoterapisnya di mana. Betul. Benar. Oke, dokter, terima kasih dokter, luar biasa. Dokter Sera juga kan udah mau selesai ya spesialisnya, jadi harus ikut course latihan tentang hipnoterapi. Oke. Karena
bolak-balik dokter Sela yang wawancarin saya ya di podcast ini. Benar-benar, karena setelah saya kan kita beberapa kali berbincang tentang hipnoterapi, banyak manfaatnya ya dok ya. Setuju, betul. Jadi juga sebagai salah satu model terapi ya dokter. Nah, jadi akhirnya kita dengan pasien kita ya, kita tahu mana yang bisa di hipnoterapi, mana yang tidak. Terkadang malah itu kebawa sendiri untuk ke pasiennya. Pasiennya nggak minta untuk di hipnoterapi pun terkadang kita kebawa sendiri untuk kita terapi dia dengan hipnosis tadi begitu. Jadi nggak harus yang memang saya hipnoterapi ya dok. Iya, betul. Banyak praktek yang bisa dilakukan. Setuju. Oke dokter, terima kasih banyak. Terima infonya kasih, singkat tapi luar biasa ya dokter. Mudah-mudahan membuka wawasan. Amin. Ya jadi karena itu tadi nggak hanya harus minum obat, banyak juga metode-metode terapi lain yang bisa dicoba. Betul. Baik untuk kasus nyeri sendiri atau kasus yang dokter Bayu jabarkan tadi. Benar, makasih banyak. Terima kasih dokter Sela. Oke dokter Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih atas bincang-bincang kita. Dokter Sela. Mudah-mudahan nanti diundang lagi, datang lagi ya dok ya. Amin. Ini aja udah lama tak bahas sama dokter Sela. Iya, makanya ini edisi baru lagi, kita bahas hal lain lagi nih dokter. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Siap. Oke dokter, jadi kalau misalnya nih setelah mendengar nih ternyata mau coba hipnoterapi untuk nyeri atau mau konsultasi masalah lain nih dokter. Kalau mau menjumpai dokter kemana nih? Baik, saya ada di Medan ya, di Klinik Utama Bina Atma. Oke. Di hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, kemudian kalau Instagram dokter ada yang bisa di-follow? Instagram saya di Dr.Bayu Aryatama. Oke, jadi karena dokter juga sering juga nih sharing-sharing aktivitasnya, kemudian sharing tentang mental health-nya juga dokter ya. Setuju. Oke, jadi mungkin itu saja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Bener sama dokter. Siapa yang salah ya? Kayaknya saya nih ya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.